Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Suryantana, MSI. Tema kita adalah pemilihan hewan ternak sehat dalam rangka atau menjelang Idul Adha yang insya Allah akan berlangsung atau dilaksanakan pada hari Senin ya Pak, insya Allah ya. Karena kita nunggu sidang isbat juga ya barangkali ya Pak ya. Ya pemirsa Tegar TV, ini tepat sekali hadir di tengah kita yaitu Bapak Kepala Balai Veteriner Lampung. Banyak hal yang ingin kita kupas. Seperti biasa, dialog spesial kita ini berlangsung 4 sesi. Saat ini kita berada pada sesi pertama. Sebelum kita ke tema ini pemirsa, ini Pak Suryo. Pak Suryo ini panggilan akrabnya. Panggil akrabnya ya. Pak. Ya Pak Suryo ini supaya pemirsa Tegar TV juga atau masyarakat Lampung mengenal lebih jauh. Karena sebelumnya kalau nggak salah Pak Suryo ini bukan Kepala Balai Veteriner, baru ini Pak ya. Ini gimana Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang saya hormati dan Bapak, ini harus kenalan juga nih. Ya, saya Umar Bakti Pak. Pak Umar. Ya. Baik. Terima kasih Pak Umar atas kesempatannya yang diberikan pada kami. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Siap. Nama saya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Umar. Saya Dr. Hewan Suryantana MSI, ya. Biasa dipanggil Suryo begitu, panggilan akrabnya, karena saya orang Jawa asli. Kalau tulisannya pakai A, biasanya orang berpikir atau mengira saya orang Sunda. Pak Suryantana. Iya betul, tapi saya orang Jogja asli. Iya. Panggilannya saya Suryo gitu. Kemudian benar saya baru 2 bulan Pak jadi kepala balai di sini ya. Sebelumnya saya mendapat tugas di Jayapura, Papua. Oh jauh ya Pak ya. Berapa tahun di Jayapura Pak? Di Jayapura hampir 3 tahun. Saya mendapat tugas jadi Kepala Loka Veteriner Jayapura. Jadi di Jayapura ini dibangun lab seperti yang di sini, seperti Balai Veteriner Lampung baru. Jadi saya mendapat tugas untuk babat alas di sana Pak, untuk memulai organisasi baru ya. Waktu itu masih berbentuk loka itu nanti cikal bakalnya untuk jadi balai begitu. Dan sekarang alhamdulillah ada proses di Menpan RB untuk jadi balai. Ya. Cukup kerja keras juga itu karena membuka wilayah Pak, baru lumayan. Dan wilayah kerja kami di sana 4 provinsi Pak. Betul. 6 provinsi. 6 provinsi. Kalau di Lampung 4 provinsi. 4 provinsi ya. Di sana 6 provinsi. Lebih luas lagi. Dengan tantangan yang cukup berbeda dengan di Sumatera Pak betul. Kalau di sini kan seperti ini Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung ya. Ya, dan Bengkulu. Di sana seluruh kepulauan Papua gitu. Dan kemarin tanggal 5 April saya mendapat penugasan baru, dilantik menjadi Kepala Balai Veteriner Lampung. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya memang di sini atau gimana itu Pak? Betul Pak. Jadi saya memulai tugas saya sebagai PNS ya, mengabdikan diri sebagai PNS itu di Balai Veteriner Lampung memang Pak. Saya masuk PNS tahun 2008. 2008 di Balai Veteriner Lampung. Betul. Kemudian saya keluar dari Balai Veteriner Lampung untuk tugas di tempat lain itu 2021. Ya. Sekarang kembali lagi Pak, pulang kandang nih. Ceritanya begitu. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk mengabdi kembali di Balai Veteriner Lampung. Sukses di Papua, ditarik gitu kira-kira. Tapi keluarga gimana Pak? Istri atau anak? Istri dan anak saya memang di Lampung, tinggal di Lampung. Ya, saya dapat jodoh di Lampung Pak. Dulu waktu masuk Lampung masih bujang, gitu. Baru lulus kuliah dulu. Kuliahnya di? Saya dari UGM Pak. Dokter hewannya dari UGM. Waktu itu saya lulus di bulan Februari 2004. Kemudian saya bulan Mei-nya sudah di Lampung Pak. Memulai pengembaraan saya lah begitu. Infonya waktu di UGM cum laude atau gimana? Alhamdulillah waktu itu mendapat nilai kemudahan gitu ya, kemudian dalam belajar. Jadi kuliah S1 saya selesaikan 3 tahun waktu itu. Jadi total untuk jadi dokter hewan saya 5 tahun waktu itu. Betul. Kalau S2-nya Pak, MSI ini Pak? MSI
Saya menempuh S2 di Fakultas Pertanian Unila, Pak. Di program studi manajemen agroindustri. Agroindustri, oke. MTA, teknologi agroindustri. Oh iya, gitu. Dan sudah cukup lama, 2016 saya setelah di Unila. Jadi artinya biar pemirsa Tegar TV mengenal lebih jauh juga tentang Pak Suryo ini. Artinya walaupun baru masuk 2 bulan ke Lampung ini sebagai Kepala Balai Veteriner, bukan berarti orang baru di Lampung ini, Pak. Stok lama, Pak. Stok lama, karena sebelumnya memang sudah di sini, Pak. Betul. Ya. Sebagai apa waktu di sini itu, Pak? Saya waktu itu mengawali pengabdian saya ditempatkan di laboratorium virologi, ya. Selama 3 tahun saya di laboratorium virologi. Kemudian di tahun keempat saya mendapat penugasan menjadi kepala seksi pelayanan teknis. Kepala seksi pelayanan teknis. Cukup menjadi tantangan yang besar, ya. Karena saya baru PNS 3 tahun, Pak, waktu itu. Sudah mendapat penugasan baru sebagai kepala seksi. Bahkan waktu itu karena golongan saya masih 3B, ya, 3 tahun. Jadi pelantikan pertama itu saya belum muncul kepala seksi begitu, tapi di depannya masih ada PJ kepala seksi. Baru di tahun berikutnya setelah saya naik golongan begitu, dilantik kembali menjadi kepala seksi. Begitu, ya. Definitif lah, ya. Iya. Setelah mencukupi persyaratan pangkat dan golongannya, begitu. Pak, terakhir di sesi 1, Pak, sebelum kita masuk ke sesi 2. Kan sebelumnya Pak Suryo katakan di Papua. Itu apa perbedaan ternak di Papua dengan di Lampung ini sendiri, Pak? Ya, baik. Kalau di Lampung ini semua jenis ternak ada dan dengan jumlah atau populasi yang tinggi, Pak, ya. Tetapi kalau untuk di Papua lebih spesifik, populasi tertinggi ada di sana ternak babi, Pak. Karena dari sisi budaya dan religi, agama memang dominasi non-Muslim begitu, ya, Pak, ya. Dan dari sisi budayanya, setiap acara suku, setiap acara keagamaan itu pasti memakai babi. Akhirnya ternak babi sangat berkembang di sana. Bahkan menduduki 3 besar populasi tertinggi di Indonesia untuk babi, ya, selain NTT dan Sumatera Utara. Tapi tantangannya sama aja di Papua atau di Provinsi Lampung nih, Pak? Tantangannya mungkin dari sisi geografis dan Pak, ya, kondisi medan lah, ya. Karena gini, kalau di sini hampir semua wilayah pekerja kami itu bisa dijangkau dengan darat. Ya kan? Tapi ketika saya di Jayapura, Pak, itu dari 49 kabupaten kota lokasi atau wilayah kerja kami, hanya 4 kabupaten kota yang bisa kami jangkau dengan perjalanan darat. Lainnya terbang semua. Pesawat kecil itu, Pak, ya? Ada pesawat kecil, ada pesawat besar juga. Ya, menarik. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan tadi, dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Suryantama, MSI. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Tegar TV.